Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan dan rezeki masih lancar ya. Dan pada video kali ini, Mimin masih meneruskan alur cerita dari Lindong dalam Wudong Jiankun Season 5 episode 7. Yang mana pada episode ini akan menceritakan Lindong yang akan menemukan kunci rahasia kuno di dalam lembah batu guntur. Namun hal itu juga akan membuat keributan besar karena dinasti Muyan dan dinasti Xuanbing juga menginginkan kunci tersebut. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di dalam ruang yang gelap dan penuh misteri, Lindong baru saja tiba di sebuah tempat yang penuh dengan kekuatan spiritual. Dan di hadapannya, sebuah pohon spiritual simbol langit berdiri tegak dengan akar-akarnya yang tampak hidup dan berbahaya. Namun, kedatangan Lindong sama sekali tidak mendapat sambutan baik dari pohon spiritual tersebut. Karena begitu Lindong melangkah lebih jauh, akar-akarnya mulai bergerak dan menyerangnya dengan ganas. Lindong yang waspada pun segera bersiap menghadapi ancaman itu. Di sini Xiaodio keluar dan memberikan petunjuk, serta dia segera memperingatkan bahwa pohon spiritual simbol langit ini tidak hanya menjaga dirinya sendiri, tetapi juga sebuah batu spiritual yang sangat berharga. Yang mana batu spiritual tersebut adalah benda yang sangat kuat dan dijaga ketat oleh pohon simbol langit. Mendengar hal ini, Lindong segera menyadari bahwa untuk mendapatkan batu spiritual tersebut, dia harus mengalahkan akar-akarnya yang tampaknya tak akan berhenti menyerang. Tanpa ragu pun, Lindong mulai menyerang dan bertarung melawan akar-akarnya yang terus melilit dan mencoba menyerangnya. Dengan kecepatan dan keterampilannya, Lindong berhasil mengatasi beberapa serangan akar, bahkan hampir meraih batu spiritual yang diincarnya. Namun saat itu juga, akar-akarnya yang lebih kuat dan lebih banyak pun mulai menggulung tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Dan hal itu membuat Lindong terlempar jauh dari batu spiritual tersebut. Yang mana kegagalan ini membuat Lindong menyadari bahwa dengan menggunakan kekerasan malah tak akan berhasil mendapatkan itu. Namun saat dia merenung, sebuah serangan tiba-tiba datang dari arah belakang yang mengejutkannya. Untungnya, Lindong dengan cepat bereaksi dan menangkis serangan tersebut dengan tombak buaya ilahi kuno miliknya. Dan ternyata serangan itu berasal dari Lipan, salah satu anggota dinasti Moyan yang baru saja tiba di tempat itu. Lipan dengan percaya diri pun mengatakan bahwa seluruh harta karun yang ada di lembah batu guntur ini adalah milik dinasti Moyan, termasuk pohon spiritual simbol langit yang dijaga ketat oleh akar-akarnya itu. Mendengar pernyataan itu, Lindong tidak bisa menahan tawa dan dia mulai mengolok-olok Lipan yang membuatnya semakin marah. Tak terima dengan penghinaan itu, Lipan langsung meluncurkan serangan jarak dekat dengan pukulan keras yang mengarah ke Lindong. Yang mana pertarungan pun tak terhindarkan dan Lindong segera menggunakan tombak buaya ilahi kuno untuk menahan setiap pukulan Lipan yang datang dengan kekuatan luar biasa. Meskipun serangan Lipan dapat dia tahan dengan tombak tersebut, pukulan-pukulan itu cukup kuat untuk mendorong Lindong mundur dan menjauhi pohon spiritual simbol langit. Melihat kesempatan itu pun, Lipan bergegas maju ke pohon spiritual simbol langit dan dia berniat untuk merebut batu spiritual yang telah lama diincarnya. Namun saat Lipan mencoba mendekat, pergerakannya begitu mudah terbaca oleh pohon spiritual simbol langit itu. Akibatnya, akar-akarnya segera bergerak lagi dan dengan kekuatan luar biasa, pohon spiritual simbol langit itu melemparkan Lipan jauh dari batu spiritual tersebut. Lindong yang menyaksikan kejadian itu pun menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh dia sia-siakan. Dan dengan cepat dia bergerak menuju batu spiritual dan memanfaatkan momen saat akar-akarnya teralihkan oleh pergerakan Lipan. Dan pada akhirnya, Lindong berhasil mencapai batu spiritual dan dengan gesit meraihnya. Di sini batu spiritual simbol langit tersebut jatuh ke tangan Lindong dan saat itu juga Lipan yang terluka karena dihentikan oleh akar pohon menjadi sangat marah. Lipan pun tampak merasa tidak terima melihat Lindong yang berhasil mendapatkan batu spiritual yang begitu berharga. Dan dengan penuh amarah, Lipan segera mengeluarkan tombaknya dan menyerang Lindong dengan liar. Namun Lindong yang sudah mempersiapkan dirinya dengan tombak buaya ilahi kuno terus menangkis serangan-serangan Lipan yang datang bertubi-tubi. Meskipun dia berhasil menahan setiap pukulan, pertempuran itu cukup melelahkan dan membuat Lindong terdesak. Namun Lindong pun tidak menyerah begitu saja. Di tengah pertarungan sengit itu, Lindong memanfaatkan sebuah momen untuk menyerang balik dengan menggunakan boneka darahnya. Dan dengan kekuatan boneka darah, Lindong berhasil memukul Lipan sehingga membuatnya terpental jauh. Setelah itu pun, Lindong segera melarikan diri dan berusaha mengamankan batu spiritual yang baru saja dia ambil dari pohon simbol langit.
Namun belum sempat Lindong menjauh, dia terkejut saat Mu Ling dan Mu Hongling yang turun ke lantai bawah dan menyusulnya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Mu Hongling lah yang telah membawa Mu Ling ke lantai bawah. Yang mana hal itu membuat Lindong merasa sangat terkejut dan curiga. Karena bagaimana bisa Mu Hongling yang baru pertama kali berada di lembah batu guntur bisa hafal jalan di dalam tempat yang seperti labirin ini. Namun, Lindong tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal itu karena tiba-tiba Lipan bangkit kembali dan membawa pasukannya. Lipan yang sudah sangat marah pun langsung memimpin pasukannya untuk menyerang Lindong. Dan tanpa banyak bicara, dia memerintahkan pasukannya untuk mengepung Lindong ini. Namun Lindong yang cerdik tidak tinggal diam dan dia segera menghancurkan dinding lorong untuk menutupi jalan dan menghalangi pasukan Lipan. Dan dengan menggunakan kekuatan penuh, dia menghancurkan dinding tersebut dan menutupi jalan dengan batu-batu besar untuk memberikan kesempatan bagi dirinya, Mu Ling dan Mu Hongling untuk melarikan diri. Dan setelah beberapa waktu, mereka bertiga akhirnya berhasil menjauh dari kejaran pasukan Lipan dan mereka tiba di sebuah ruangan yang tampaknya sangat tua dan misterius. Di dalam ruangan itu terdapat beberapa patung prajurit yang tampak seperti sudah lama terkubur serta sebuah segel misterius yang ada di tengah ruangan. Segel itu terlihat sangat kuat, berbentuk seperti sebuah segel dharma yang terbuat dari kekuatan Yuan, dan Lindong pun tampak familiar dengan segel tersebut. Di sini Lindong dengan kekuatan esensinya mulai menyelidiki segel tersebut dan berusaha mencari tahu lebih dalam apa yang tersembunyi di balik segel tersebut. Namun ketika tangannya menyentuh segel dharma, tiba-tiba cahaya merah muncul dari mata patung-patung prajurit yang ada di dalam ruangan itu. Yang mana patung-patung itu seolah hidup kembali dan mengamati setiap gerakan Lindong. Dengan kekuatan esensinya, Lindong berhasil membuka segel tersebut. Dan begitu segel itu terbuka, sebuah rune kuno muncul di hadapannya yang tampaknya berfungsi untuk membuka sebuah mekanisme tersembunyi. Yang mana menurut Mu Hongling, rune itu adalah kunci rahasia kuno yang dapat membuka harta karun obat rahasia kuno yang sangat berharga. Namun Lindong merasa ada sesuatu yang aneh dan dia bergumam dalam hati bahwa kunci rahasia kuno ini bukanlah yang asli. Karena menurutnya tidak mungkin kunci yang sangat penting dan berharga disimpan di tempat terbuka seperti ini dan mudah untuk diakses. Di tengah keheningan yang mencekam, Lindong pun mulai merenung tentang kunci rahasia kuno yang baru saja dia temukan. Karena meskipun benda itu tampak seperti kunci yang sangat berharga, namun instingnya mengatakan bahwa itu bukanlah kunci rahasia kuno yang asli. Lindong pun merasa ada sesuatu yang ganjil karena tidak mungkin sebuah kunci yang sangat penting disimpan begitu terbuka dan mudah dijangkau. Dan dengan hati-hati pun dia berusaha mendekati benda itu, namun tak sempat untuk meraihnya. Karena tiba-tiba kedamaian yang sejenak melingkupi ruangan itu hancur begitu saja ketika Chen Mu muncul bersama pasukannya. Yang mana mereka datang dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mendapatkan kunci rahasia kuno yang ada di tangan Lindong. Tak hanya itu saja, karena dari arah yang berlawanan, Lipan juga muncul bersama pasukannya. Yang mana kini Lindong, Mu Ling, dan Mu Hongling terjebak di tengah-tengah pasukan dari dua dinasti besar. Lipan dengan wajah yang penuh amarah pun melaporkan kepada Chen Mu bahwa batu spiritual dari pohon Simbolangi telah jatuh ke tangan Lindong. Mendengar laporan itu pun emosi Chen Mu meledak dan dia mulai mempersiapkan diri untuk menyerang Lindong dan situasi yang awalnya tenang kini berubah menjadi tegang. Namun Lindong yang pintar pun tak langsung menyerah begitu saja. Karena dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengancam Chen Mu dengan mengatakan bahwa jika dia berani bertindak sembarangan, maka Lindong akan merusak kunci rahasia kuno yang ada di depannya. Meskipun Chen Mu tampak sangat marah, tapi dia mencoba menurunkan amarahnya dan berbicara dengan Lindong secara baik-baik, serta berharap dapat menyelesaikan masalah tanpa perlu pertempuran. Namun suasana yang tegang itu segera berubah ketika sebuah serangan hujan es tiba-tiba menghujani Lipan dan pasukannya. Karena serangan itu datang dari arah yang tak terduga, yang mana ternyata Huayun yang datang bersama pasukannya ternyata memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan kunci rahasia kuno yang kini menjadi perebutan. Lindong yang menyadari bahwa situasi ini bisa dimanfaatkan tak membuang waktu, dan dengan cepat pun dia langsung melemparkan kunci rahasia kuno itu ke arah Huayun. Dan kini kunci rahasia kuno tersebut jatuh ke tangan Huayun yang tentu saja hal itu membuat Chen Mu sangat marah. Tanpa berpikir panjang pun, Chen Mu segera melepaskan serangan besar untuk menyerang Huayun yang diikuti oleh pasukan dinasti Moyan. Alhasil, pertarungan besar pun tak terhindarkan dengan pasukan dari kedua dinasti saling bertarung dengan sengit. Di tengah-tengah pertempuran yang semakin intens, Lindong, Mu Ling, dan Mu Hongling mencoba untuk kabur, mencari jalan keluar dari situasi yang semakin pelik ini. Namun usaha mereka dihentikan oleh Lipan yang segera mengejar mereka dengan pasukannya. Tak tinggal diam begitu saja karena Xiuyan muncul untuk membantu. Dan dengan beberapa serangan hebat, Xiuyan berhasil menjatuhkan beberapa pasukan Lipan
yang mana itu memberikan ruangan bagi Lindong dan yang lainnya untuk melarikan diri. Lindong yang tak ingin berlarut-larut dalam pertempuran pun segera turun tangan dan bertarung langsung dengan Lipan menggunakan tumpak buaya ilahi kuno. Meskipun Lipan begitu kuat dan kenas dalam bertarung, namun Lindong tidak gentar. Dalam pertarungan sengit itu, Lindong memutuskan untuk menggunakan boneka darah dan teknik kurungan gravitasi terberat, yang mana serangan-serangan itu berhasil membuat Lipan terluka parah dan akhirnya terjatuh. Melihat Lipan yang sudah tumbang, Lindong menyuruh Muling dan Mu Hongling untuk segera meninggalkan lembah batu kuntur dan mencari tempat yang aman. Sementara itu, Lindong bertekad untuk menemukan kunci rahasia kuno yang asli bersama Xiaoyan. Namun di medan pertempuran, Huayun dan Chenmu masih terus bertarung dengan sengit. Dan di sini Chenmu yang sedikit mendominasi pun berhasil memaksa Huayun untuk melepaskan kunci kuno itu. Di sini kunci tersebut terlempar ke tanah dan keduanya bergegas terbang untuk merebutnya kembali. Dalam pengejaran yang cepat itu, mereka berdua akhirnya meraih kunci rahasia kuno itu secara bersamaan. Namun kejadian yang tak terduga pun terjadi, karena kunci rahasia kuno itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya bercabang yang menembak ke arah patung-patung prajurit yang ada di dalam ruangan itu. Seketika patung-patung prajurit itu mulai bergerak dan hidup, dan mereka menyerang seluruh pasukan dari dinasti Xuanbing dan dinasti Moyan dengan kekuatan yang luar biasa. Menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan, Huayun dan Chenmu merasa tertipu oleh Lindong. Namun mereka tidak bisa terjebak dalam perasaan kesal terlalu lama, karena jika tidak segera bertindak, pasukan mereka akan dihancurkan oleh patung-patung prajurit itu. Tanpa banyak bicara pun, Huayun dan Chenmu memutuskan untuk bekerja sama dan menghadapi patung-patung prajurit yang semakin ganas ini. Sementara itu, Lindong bersama Xiaoyan dan Xiaodiao berusaha mencari kunci rahasia kuno yang asli. Namun pencarian mereka tidak mudah karena mereka terus dihantui oleh serangan-serangan dari pasukan prajurit batu yang diluncurkan oleh patung-patung yang hidup. Namun dengan bantuan Xiaodiao yang memiliki pengetahuan tentang tempat-tempat tersembunyi di lembah batu kuntur, Lindong akhirnya dapat menemukan ruangan yang tersembunyi di balik dinding batu. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sebuah patung prajurit berwarna putih yang tampaknya sangat berbeda dari yang lain. Xiaodiao dengan cepat menyadari bahwa kunci rahasia kuno yang asli berada di dalam patung prajurit putih tersebut. Dan Xiaodiao pun kemudian menyuruh Lindong untuk menghancurkan patung itu, karena hanya dengan cara itulah mereka baru bisa menemukan kunci rahasia kuno yang sejati. Dan itulah guys alur cerita Wudong Qiankun Season 5 episode 7 ini. Semakin menegangkan aja ya semakin kesini episodenya. Dan apakah Lindong akan berhasil mendapatkan kunci rahasia kuno yang asli tersebut? Kita tunggu saja dalam Wudong Qiankun Season 5 episode 8. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.